assalamualaikum. Jadi hari ini aku bakal nemenin kalian untuk menabung. Dari uang 5.000 kita jadikan menjadi uang 500.000 dalam jangka waktu 1 bulan. Oke, jadi pertama-tama kita tulis. Ini ya, untuk penyemangat kita tulisannya nggak apa-apa, kecil aja nggak apa-apa. Jadi kita bikin table dulu pertama-tama. Kita bikin table dulu. 10 ya. Lalu untuk turunnya juga 10. Jadi gini ya, kita untuk mendatarnya kita bikin 10 kolong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk ke bawahnya pun juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Lalu tinggal kita tulis aja 5k 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 gini. Tinggal terusin aja sampai selesai. Lumayan juga ya, pegel ya nulis 5 kali 5 kali gini terus ya. Oke, akhirnya selesai juga. Nah ini lalu kita tulis juga ini tujuan untuk kita mencari uang 500.000 ini untuk apa? Kalau saya kado untuk suami gini. Biar kita lebih semangat gitu ya nabungnya ya, kan buat suami tercinta. Jadi setiap kita mulai memasukkan tabungan, tinggal ini, semisal hari ini kamu masukin 4 nih, 4 5.000 di celengan, tinggal aja di seret nih. Nah gini, berarti kan ini udah dapat 4 ya. Nah ini tinggal untuk selanjutnya, kita menabung untuk selanjutnya. Oke. Semoga bermanfaat ya. Semangat menabung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi hari ini biasanya tabungan yang sering dilupain sama para ibu-ibu di luar sana ya. Tabungan untuk pajak motor. Nah, di sini aku mau bikin pajak motor 2023 ya. Nah, ini karena kan sudah lewat ya. Ini targetnya. Untuk target 300.000. Oke, jadi sekarang pertama-tama kita bikin kotak. Totalnya ada 10 kotak ya. Biar gampang aja ya gini. 1 2 3 4. Nah udah kayak gini,
tinggal kita tulis aja. Karena ini sekarang bulan September, berarti bulan Oktober, November, Des, Jan, Feb, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Sep. Oke. Lalu tinggal kita tulis totalnya. Untuk per bulannya kita menabung 30.000. Jadi kurang lebih seperti ini ya tabel kita. Jika yang sudah ditabung tinggal kita arsir aja. Oke, berarti ini sudah kita menabungnya. Oke. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku bakal bikin konten tentang saving challenge 15 juta dalam 1 tahun. Oke, jadi pertama-tama kita bikin kotakan-kotakan dulu di sini dengan total 12 kotak. Oke, udah jadi kayak gini. Tinggal ditulis di sini aku mulai nabung dari bulan September ya. 1.250.000. Ini ya. Tinggal ditulis lagi selanjutnya September, Oktober, November, Oke, jadi udah kayak gini. Udah gini ya. Udah kita bikin anunya, tabelnya. Nah, oke, udah seperti ini. Karena di sini bulan September aku udah mulai menabung, makanya tinggal kita tinggal kasih tanda love. Oke. Notes ya. Ini kita nabung pakai dari penghasilan uang Bapak ya. Kayak gini contohnya. Oke, thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku bakal bikin konten tentang saving challenge 15 juta dalam 1 tahun. Oke, jadi pertama-tama kita bikin kotakan-kotakan dulu di sini dengan total 12 kotak. Oke, udah jadi kayak gini. Tinggal ditulis di sini aku mulai nabung dari bulan September ya. 1.250.000. Ini ya. Tinggal ditulis lagi selanjutnya September, Oktober, November, Oke, jadi udah kayak gini. Udah gini ya. Udah kita bikin anunya, tabelnya.
Nah, oke, udah seperti ini. Karena di sini bulan September aku udah mulai menabung, makanya tinggal kita tinggal di tanda love. Oke. Notes ya. Ini kita nabung pakai dari penghasilan uang Bapak ya. Kayak gini contohnya. Oke, thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi, hari ini aku bakal ngasih kalian rincian modal usaha laundry untuk pemula. Ini hanya perkiraan. Kalian bisa mencari harga yang sekiranya ada di rincian ini ya. Jadi pertama-tama modal awal yang kita perlukan, pertama-tama kita perlu membeli mesin cuci 2 unit aja seharga 4 juta. Jadi kita mencari harga mesin cuci ya satunya sekitar 2 jutaan atau mungkin ada yang 1.500.000-an yang untuk 2 tabung itu ada. Mesin pengering 1 unit aja cukup. Nah, itu kita cari yang harga 1.500.000. Lalu setrika kita butuh 5 unit. Kan kita nggak tahu ya, setrika itu kadang-kadang ada yang nanti gampang rusak atau gimana. Makanya kita mempersiapkan untuk beli 5 unit. Kita cari aja yang 1 unitnya seharga 100.000. Jadi kita hanya butuh mengeluarkan dana 500.000. Lalu yang keempat, kita membutuhkan timbangan digital. Kita butuh 1 unit aja 250.000. Meja kursi 1 set 500.000. Kita butuh kayak renovasi atau kita butuh beli rak untuk naruh pakaiannya itu, keranjang-keranjang. Kita bisa cari itu. Nanti bisa ada di lain-lain juga. Kita butuh dana 1 juta. Biaya promosi kita butuh kayak cetak banner, bikin nota. Ya kurang lebih cukup lah 300.000. Nah, untuk modal awal barang-barang itu kita butuh 8.050.000. Nah, di sini kita biaya operasional biasanya kita listrik itu 1 bulan 500.000 karena di sini kita pakai mesin pengering. Lalu deterjen 20 kilo 500.000, pewangi 15 liter 150.000, air biasanya kalau yang kita pakai pam itu 1 bulan 300.000. Terus kayak lain-lainnya kita butuh kayak buat tag untuk memisahkan ini punya siapa ke siapa gitu ya. Jadi total semuanya yang kita butuhkan untuk dana awal adalah 9.700.000. Ini di luar kontrakan ya, mungkin kita sudah ada kontrakan sendiri. Ini dana di luar kontrakan. Baik, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi hari ini aku mau bikin perbandingan antara mesin cuci top loading dan mesin cuci front loading. Ini mesin cuci keduanya cocok untuk laundry, tinggal menyesuaikan budget kalian aja. Nah, pertama di sini aku ingin membahas mesin cuci top loading dulu. Mesin cuci top loading adalah mesin cuci yang bukaannya atas atau mesin cuci dengan 2 tabung. Kelebihannya, semua pakaian terendam air dan lebih bersih. Untuk kekurangannya, ya yang pasti ribet. Proses nyucinya 15 menit, mengisi air untuk pembilasan, proses pemerasan. Nah, untuk harganya, harga mesin cuci top loading itu relatif murah. Untuk kapasitas 14-15 kilo, kita hanya butuh mengeluarkan budget 3 jutaan. Oke, selanjutnya untuk mesin cuci front loading. Nah, ini mesin cuci bestinya para pegawai laundry atau bestinya para pengusaha laundry. Kenapa? Karena kelebihannya kita cuma tinggal perlu memasukkan pakaian, isi deterjen, isi softener,
tekan tombol mulai, cucian selesai dengan sendirinya. Nah, untuk kekurangan, sebenarnya untuk kekurangan sih tidak terlalu signifikan ya. Semua sama aja untuk kekurangannya. Nah, kalau untuk kekurangan dari mesin cuci front loading ini, harga spare partnya mahal. Kita harus langsung dibawa ke yang kita beli, bener-bener harus spare part yang sesuai merek apa yang kita beli. Sedangkan untuk mesin cuci top loading ini kita masih bisa cari di Shopee, Tokopedia. Untuk spare partnya masih gampang untuk kita cari. Nah, untuk harga mesin cuci front loading sendiri ini relatif cukup mahal banget. Karena untuk kapasitas yang sama 14-16 kilo, harganya kita ngerogoh kocek banget, ini 10 juta ke atas. Ya, tapi memang sih ya, kita udah gak perlu capek, tinggal masukin, abis itu kita tinggal leha-leha, bisa tiktokan, scroll Instagram. Oke, ya udah segitu dulu aja yang aku jelasin hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya. Jadi hari ini aku bakal bikin meal plan dalam waktu 1 minggu ya, dengan budget 200.000. Nah, di sini setiap harinya ada sambelnya. Terus juga menu juga kadang-kadang ditukar sesuai mood. Oke, jadi pertama-tama di sini untuk hari Senin. Di sini aku mulai dari hari Senin ya. Hari Senin. Hari Senin di sini aku masak ayam bakar. Terus tumis kangkung. Sama tempe goreng. Oke, lalu di hari Selasa aku masak telur dadar. Aduh, mati. Terus tumis buncis. Oke, lalu di hari Rabu aku masak sop dan ayam goreng. Di hari Kamis masak sayur bayam, orek tempe, sama mendoan. Jumat soto ayam, telur rebus, Sabtu sayur asam, tempe goreng. Nah, untuk minggu ini biasanya kalau di keluarga kita keluar makan bareng. Tapi it's okay. Kita tulis aja di sini masak ini chicken katsu sama
sambal bawang. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Jadi di sini hari ini aku ingin membahas tentang peralatan apa aja yang perlu kita siapin untuk membuka usaha laundry. Jadi kan kita tahu untuk sekarang ini memang banyak orang-orang membuka usaha laundry karena memang peminatnya juga lumayan cukup banyak, terus untuk penghasilannya juga lumayan. Jadi di sini aku mau ngasih tahu alat apa aja yang perlu kita siapkan. Jadi pertama-tama yang kita perlu siapkan adalah mesin cuci. Ya, mesin cuci itu ada 3. Nah, mesin cuci itu sendiri ada 3 jenis, yaitu mesin cuci front loading. Itu adalah mesin cuci yang bukaannya di bagian depan. Dia memang lebih murah. Bukan lebih murah, tapi memang harganya memang jauh lebih mahal. Namun untuk air listriknya dia jauh lebih murah. Lalu untuk kedua, mesin cuci top loading. Mesin cuci top loading itu 1 tabung, tapi pintunya itu ada di bagian atas. Yang ketiga, mesin cuci 2 tabung. Nah, untuk yang mesin cuci 2 tabung ini memang harganya relatif lebih murah, tapi juga airnya kita perlu banyak air untuk mencucinya, mencuci bajunya. Oke, selesai untuk membahas mesin cuci. Yang kedua, yang kita perlukan adalah timbangan. Timbangan juga kebagi pakai 2 jenis, yaitu ada timbangan digital dan juga timbangan duduk. Kita bisa menyesuaikan, kita pengen pakai timbangan yang kayak gimana, menyesuaikan budget aja bisa. Lalu yang ketiga, setrika. Jadi setrika dibagi 2 jenis juga. Setrika yang pertama setrika listrik, lalu yang kedua setrika uap atau boiler. Biasanya untuk setrika uap atau boiler kita membutuhkan gas LPG. Lalu yang keempat kita membutuhkan keranjang dan hanger. Ya, ini memang penting banget. Kalau nggak ada ini ya mau gimana kita bisa ngeringin, walaupun memang nanti ada alat pengeringnya. Yang kelima, penanda pakaian terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, tag gun atau yang penanda tembak, tag pin, anak tembak. Yang ketiga ada tafeta atau kertas nama. Lalu untuk yang keenam kita membutuhkan plastik packing. Plastik packing juga banyak macam-macamnya. Di sini yang kita perlukan adalah plastik ukuran 30, 35, 40, 45 dan ukuran 50 dan 60. Untuk ukuran 50 dan 60 itu kita bisa pakai untuk bed cover atau spray ya. Lalu untuk yang ketujuh kita butuh hektar dan lakban. Ini untuk merekatkan bagian plastiknya ya biar nggak lepas. Lalu yang ke-8 kita butuh mesin pengering. Ini memang lebih cepat ya untuk mengeringkannya. Biasanya kita hanya butuh waktu 1 jam untuk mengeringkan pakaian ini. Lalu yang ke-9 kita butuh meja setrika. Yang ke-10 udah pasti dan harus kita punya, nomor 10 dan nomor 11 adalah deterjen dan softener, lalu parfum laundry. Oke, sekian dulu untuk pembahasan hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita lanjut untuk yang kebutuhan pokoknya ya. Nah, di sini ada listrik,
Di sini aku tulis dulu aja ya. Apa aja pengeluarannya? Kuota BBM, servis kendaraan, belanja bulanan, oke. Jadi di sini udah aku isi semuanya. Di sini ada listrik, kuota, BBM, servis kendaraan, belanja bulanan, belanja mingguan, orang tua dan sedekah. Lalu tinggal kalian isi di sini jumlah-jumlahnya. Nah, di sini kita harus selalu adain saving. Saving apa ya? Apa saving? Saving adalah kita harus selalu menabung dan harus punya dana darurat. Di sini tabungan saya tulis 150.000. Lalu dana darurat oke. Jadi kira-kira seperti ini untuk alokasi gaji 4 juta dengan kondisi 2 dewasa dan ada hutang dan KPR. Oke. Cukup sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum, bye-bye. Halo, assalamualaikum. Jadi hari ini aku pengen mengajak kalian untuk membuat alokasi gaji dengan gaji per bulan 2.500.000 dengan kondisi anak satu yang masih 18 bulan dan tidak ada cicilan. Oke. Jadi pertama-tama di sini kita tulis livingnya dulu ya. Ada living, ada saving dan playing. Oke, pertama-tama saya tulis livingnya dulu. Di sini living ini kayak listrik, arisan. Nah, oke, jadi di sini living, aku ada isi listrik, arisan, air, kebutuhan anak, belanja bulanan, makan, galon plus gas, kuota dan suami. Karena di sini gaji hanya dari suami ya. Istri ibu rumah tangga. Oke, lalu setelah itu di sini aku tulis saving. Saving kita harus selalu mempunyai dana darurat. Cukup 100.000 aja. Ini karena anak kan masih umur 1,5, masih 18 bulan ya. Jadi kita perlu tabungan pendidikan anak. Nyiapin kalau anak-anak udah mau mendekati sekolah. Cukup 100.000 aja. Dan investasi. Investasi ini terserah ya, kalian mau investasikan kemana, atau mau ditabung dulu, lalu kalau sudah terkumpul bisa untuk beli emas. Lalu di sini jangan lupa di playing. Playing ada sedekah, hiburan, sosial. Jadi di sini cukup sebulannya 1.180.000. Nah, oke. Kira-kira seperti ini alokasi gaji 2,5 juta per bulan dengan kondisi anak
1 masih 18 bulan dan tidak ada cicilan. Oke, notes-nya sebaiknya daripada ikut arisan, lebih baik menabung di rumah. Dan sedikit belum tentu kurang, banyak belum tentu cukup. Oke, sekian video dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi di sini aku pengen ngajak kalian untuk membuat alokasi gaji dengan gaji 3.500.000. Oke, note dengan masih tinggal dengan orang tua. Air gratis. Lalu 2 orang dewasa. 1 orang anak. 1 anak TK. Dan 1 balita. Jadi di sini ada 4 orang ya dalam satu keluarga ini. Oke, jadi pertama-tama aku tulis dulu kebutuhan wajib. Nah, oke. Jadi di sini untuk kebutuhan wajib ada belanja mingguan. Per minggunya 150 dikali 4 jadi 600. Belanja bulanan 450, listrik, gas, beras, popok anak, susu anak, pulsa dan SPP TK. Lalu untuk cicilan di sini ada motor dengan yang per bulannya 850. Lalu skincare. Di sini cicilan atau kebutuhan ya, Kak? Rp100.000 dan jajan anak. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Di sini harusnya ada kayak tabungan. Tabungan cukup 130 aja. Di sini kita tulis tabungan. Dana darurat. Rp130.000 sedekah. Oke. Kira-kira seperti ini ya, Kak ya. Terus saran dari saya, jika menginginkan barang, sebaiknya gunakan skinny fund atau bawakan bekal anak dan suami agar lebih hemat. Lakukan food preparation untuk menghemat uang belanja bulanan. Hindari menambah hutang lainnya. Oke, jadi cukup sekian video dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Jadi aku di sini pengen ngajak kalian untuk membuat list belanja bulanan di bulan Oktober 2022. Oke, jadi di sini pertama-tama yang aku butuhin kira-kira untuk laundry. Sini ada daya dan pewangi pakaian.
Lalu setelah itu ada kebutuhan anak. Di sini ada popok untuk ukuran XL. Aduh. Lalu di sini ada susu formula. Oke. Lanjut ke dapur. Nah, oke, di sini untuk dapur. Nah, cukup kayak lada putih, bawang putih, mie rebus, mie goreng, makaroni, teh, bumbu spaghetti, bumbu ayam dan bumbu tempe. Lalu di situ ada snack dan minuman. Pertama ada Inako. 1 pak. Itu ada French Fresh. Lalu ada nugget. Dan sosis. Nah, oke, cukup sekian. Kira-kira seperti ini list belanja bulanan aku. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Budgeting gaji 3 juta. Di sini aku mau ngasih tahu kebutuhan apa aja, tabungan atau apa yang perlu yang dapat kita keluarin dengan budget 3 juta ini. Jadi di sini ada kebutuhan. Oke, di sini udah ada kebutuhan. Kebutuhannya seperti belanja bulanan, belanja harian, listrik, kuota, saku suami, bensin dan skincare. Lalu di sini jangan lupa kita tulis tabungan. Oke, tabungannya seperti dana darurat. Setelah itu untuk kayak seperti kita butuh refreshing, makan di luar. Ya, kira-kira cukup lah ya 200.000. Oke, kira-kira seperti ini alokasi budgeting gaji 3 juta. Oke, cukup sekian video dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Jadi di sini aku mau bikin alokasi gaji dengan gaji 2,9 juta. Ada cicilan hutang. Jadi di sini kewajiban, pertama-tama aku tulis kewajiban. Di sini kondisinya, maaf saya lupa kondisi. Ngontrak rumah. Dan ada bayi masih 8 bulan. Oke. Di sini kewajiban seperti kontrakan.
650.000. Setelah itu ada cicilan dengan 500.000. Lalu di sini aku tulis kebutuhan. Nah, di sini ada kebutuhan. Nah, di sini aku tulis yang untuk kebutuhan anak ya. Ada pampers dan susu. Kira-kira seperti ini alokasi gaji 2,5 juta dan ada cicilan hutang. Oke, cukup sekian video dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi di sini aku pengen ngasih tips nabung 3 juta. Jadi kayak di sini kayak kita bikin tabel untuk tabungan ya. Jadi pertama-tama di sini dengan jumlah 10.000. Nah, dikali 20. Di sini totalnya sudah ada 200.000. Nah, kalian bisa gambar gimana aja di sini karena aku pengen penuh dengan cinta. Jadi aku pakai hati-hatiku, tanda sayangku padamu. Lalu setelah itu di sini ada 15.000 kali 20 dengan total 300.000. Lanjut aja dulu kita bikin. Lalu dengan jumlah 20.000 dikali 20 dengan total 400. Lalu setelah itu 25.000 dikali 20 dengan total 500.000. Setelah itu 30.000 dikali 20 total 600.000. Lalu di sini yang 50.000 dikali 20 total 1 juta. Oke, nah jadi setiap kalian setelah menabung tinggal dicatat aja. Misal hari ini bisa 10.000 3 kali. Esoknya bisa 50.000 3 kali. Nah, jadi kira-kira ya seperti inilah ya skimming fun dari aku. Oke, cukup sekian video dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Jadi hari ini aku mau bikin video tentang tantangan menabung
dengan jumlah 6 juta dalam waktu 5 bulan. Dalam 5 bulan. Nah, jadi pertama-tama menabung dalam 1 bulan satu bulan ini di sini kita tinggal 6 juta dibagi 5 sama dengan ketemunya, jadi per bulan kita perlu menabung 1.200.000. Nah, 1 bulannya kita perlu nabung 1.200.000. Nah, di sini aku mau bikin yang menabung dalam bentuk mingguan, dalam bentuk 1 mingguan. Nah, kalau di sini aja kita butuhnya 1 minggunya berarti kita butuh 1.200.000. Nah, di sini tinggal ditulis 1.200.000 dibagi 4. Jadi ketemunya untuk menabung tiap minggunya kita hanya perlu mengeluarkan 300.000 1 minggunya. Oke, lalu selanjutnya aku mau bikin opsi selanjutnya menabung dalam 1 hari. Jadi karena mingguannya kita 300, itu tinggal 300 dibagi 7 sama dengan 43.000. Nah, jadi seperti ini kira-kira. Jadi kalau kalian mau menabung dalam waktu bulanan, 1 bulannya kalian cukup 1.200.000. Jika mingguan, hanya perlu mengeluarkan setiap minggunya 300.000. Lalu jika menabung dalam harian, maka seharinya kalian harus menabung 43.000. Oke, mudah-mudahan kalian paham dengan video yang aku buat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Jadi hari ini aku pengen membuat tantangan menabung dengan jumlah 15 juta dalam 1 tahun dan 2 tahun. Jadi kalian tinggal bisa menyesuaikan ya, mau yang 1 tahun atau dalam waktu 2 tahun menabung agar mendapatkan 15 juta itu. Oke. Jadi pertama-tama di sini aku mau buat yang menabung dalam 1 tahun. Yang 1 tahun. Oke, yang pertama menabung tiap bulan
15 juta dibagi 12 sama dengan 1.250.000. Jadi untuk menabung 15 juta dalam jangka waktu setahun, dalam waktu 1 bulannya kita perlu menabung 1.250.000. Untuk tiap minggunya kita perlu menabung 312.500, dan untuk tiap harinya kita perlu menabung 42.000 agar terkumpul 15 juta dalam waktu 1 tahun. Nah, lalu selanjutnya saya pengen bikin yang dalam waktu 2 tahun. Menabung dalam waktu 2 tahun. Jadi ya, menabung tiap bulannya 15 juta dibagi 24 sama dengan 625. Untuk dalam jangka waktu 2 tahun, tiap bulannya kalian hanya perlu menabung 625.000 dalam waktu 24 bulan. Tiap minggunya hanya perlu menabung 157.000, dan tiap harinya kalian hanya perlu menabung 21.000 per hari dalam jangka waktu 30 hari, lalu diteruskan selama 24 bulan. Maka dalam jangka waktu 2 tahun kalian bisa mengumpulkan 15 juta. Oke, cukup sekian video dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita lanjut untuk yang kebutuhan pokoknya ya. Nah, di sini ada listrik. Di sini aku tulis dulu aja ya. Apa aja pengeluarannya? Kuota BBM, servis kendaraan, belanja bulanan, oke. Jadi di sini udah aku isi semuanya. Di sini ada listrik, kuota, BBM, servis kendaraan, belanja bulanan, belanja mingguan, orang tua dan sedekah. Lalu tinggal kalian isi di sini jumlah-jumlahnya. Nah, di sini kita harus selalu adain saving. Saving apa ya? Apa saving? Saving adalah kita harus selalu menabung dan harus punya dana darurat. Di sini tabungan saya tulis 150.000. Lalu dana darurat oke. Jadi kira-kira seperti ini. Untuk alokasi gaji 4 juta dengan kondisi 2 dewasa dan ada hutang dan KPR. Oke. Cukup sekian video dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Bye-bye. Halo, assalamualaikum. Jadi hari ini aku pengen mengajak kalian untuk membuat alokasi gaji dengan gaji per bulan 2.500.000 dengan kondisi anak satu yang masih 18 bulan dan tidak ada cicilan.
Oke. Jadi pertama-tama di sini kita tulis livingnya dulu ya. Ada living, ada saving dan playing. Oke, pertama-tama saya tulis livingnya dulu. Di sini living ini kayak listrik, arisan. Nah, oke, jadi di sini living, aku ada isi listrik, arisan, air, kebutuhan anak, belanja bulanan, makan, galon plus gas, kuota, dan suami. Karena di sini gaji hanya dari suami ya. Istri ibu rumah tangga. Oke, lalu setelah itu di sini aku tulis saving. Saving kita harus selalu mempunyai dana darurat. Cukup 100.000 aja. Ini karena anak kan masih umur 1,5, masih 18 bulan ya. Jadi kita perlu tabungan pendidikan anak. Nyiapin kalau anak-anak udah mau mendekati sekolah. Cukup 100.000 aja. Dan investasi. Investasi ini terserah ya, kalian mau investasikan kemana, atau mau ditabung dulu, lalu kalau sudah terkumpul bisa untuk beli emas. Lalu di sini jangan lupa di playing. Playing ada sedekah, hiburan, sosial. Jadi di sini cukup sebulannya 1.180.000. Nah, oke. Kira-kira seperti ini alokasi gaji 2,5 juta per bulan dengan kondisi anak 1 masih 18 bulan dan tidak ada cicilan. Oke, notes-nya sebaiknya daripada ikut arisan, lebih baik menabung di rumah. Dan sedikit belum tentu kurang, banyak belum tentu cukup. Oke, sekian video dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi di sini aku pengen ngajak kalian untuk membuat alokasi gaji dengan gaji 3.500.000. Oke, note dengan masih tinggal dengan orang tua. Air gratis. Lalu 2 orang dewasa. 1 orang anak. 1 anak TK. Dan 1 balita. Jadi di sini ada 4 orang ya dalam satu keluarga ini. Oke, jadi pertama-tama aku tulis dulu kebutuhan wajib. Nah, oke. Jadi di sini untuk kebutuhan wajib ada belanja mingguan. Per minggunya 150 dikali 4 jadi 600. Belanja bulanan 450, listrik, gas, beras, popok anak, susu anak, pulsa dan SPPTK. Lalu untuk cicilan
Di sini ada motor dengan yang per bulannya 850. Lalu skincare. Di sini cicilan atau kebutuhan ya, Kak? Rp100.000 dan jajan anak. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Di sini harusnya ada kayak tabungan. Tabungan cukup 130 aja. Di sini kita tulis tabungan. Dana darurat. Rp130.000. Sedekah. Oke. Kira-kira seperti ini ya, Kak ya. Terus saran dari saya, jika menginginkan barang, sebaiknya gunakan skinny fund atau bawakan bekal anak dan suami agar lebih hemat. Lakukan food preparation untuk menghemat uang belanja bulanan. Hindari menambah hutang lainnya. Oke, jadi cukup sekian video dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Jadi aku di sini pengen ngajak kalian untuk membuat list belanja bulanan di bulan Oktober 2022. Oke, jadi di sini pertama-tama yang aku butuhin kira-kira untuk laundry. Di sini ada daya dan pewangi pakaian. Oke. Lalu setelah itu ada kebutuhan anak. Di sini ada popok untuk ukuran XL. Aduh. Lalu di sini ada susu formula. Oke. Lanjut ke dapur. Nah, oke, di sini untuk dapur, nah cukup kayak lada putih, bawang putih, mie rebus, mie goreng, makaroni, teh, bumbu spaghetti, bumbu ayam dan bumbu tempe. Lalu di situ ada snack dan minuman. Pertama ada Inako. 1 pak. Itu ada French fries. Lalu ada nugget dan sosis. Nah, oke, cukup sekian. Kira-kira seperti ini list belanja bulanan aku. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Budgeting gaji 3 juta. Di sini aku mau ngasih tahu kebutuhan apa aja, tabungan atau apa yang perlu yang dapat kita keluarin dengan budget 3 juta ini.
Jadi di sini ada kebutuhan. Oke, di sini udah ada kebutuhan. Kebutuhannya seperti belanja bulanan, belanja harian, listrik, kuota, saku suami, bensin, dan skincare. Lalu di sini jangan lupa kita tulis tabungan. Oke, tabungannya seperti dana darurat. Setelah itu untuk kayak seperti kita butuh refreshing, makan di luar. Ya, kira-kira cukup lah ya 200.000. Oke, kira-kira seperti ini alokasi budgeting gaji 3 juta. Oke, cukup sekian video dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Jadi di sini aku mau bikin alokasi gaji dengan gaji 2,9 juta. Ada cicilan hutang. Jadi di sini kewajiban, pertama-tama aku tulis kewajiban. Di sini kondisinya, maaf saya lupa kondisi. Ngontrak rumah. Dan ada bayi masih 8 bulan. Oke. Di sini kewajiban seperti kontrakan. Rp650.000. Setelah itu ada cicilan dengan 500.000. Lalu di sini aku tulis kebutuhan. Nah, di sini ada kebutuhan. Nah, di sini aku tulis yang untuk kebutuhan anak ya. Ada pampers dan susu. Kira-kira seperti ini alokasi gaji 2,5 juta dan ada cicilan hutang. Oke, cukup sekian video dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Jadi di sini aku pengen ngasih tips nabung 3 juta. Jadi kayak di sini kayak kita bikin tabel untuk tabungan ya. Jadi pertama-tama di sini dengan jumlah 10.000. Nah, dikali 20. Di sini totalnya sudah ada 200.000. Nah, kalian bisa gambar gimana aja di sini karena aku pengen penuh dengan cinta, jadi aku pakai hati-hatiku, tanda sayangku padamu.
Lalu setelah itu di sini ada 15.000 kali 20 dengan total 300.000. Lanjut aja dulu kita bikin. Lalu dengan jumlah 20.000 dikali 20 dengan total 400. Lalu setelah itu 25.000 dikali 20 dengan total 500.000. Setelah itu 30.000 dikali 20 total 600.000. Lalu di sini yang 50.000 dikali 20 total 1 juta. Oke, nah jadi setiap kalian setelah menabung tinggal dicatat aja. Misal hari ini bisa 10.000 3 kali. Esoknya bisa 50.000 3 kali. Nah, jadi kira-kira ya seperti inilah ya skimming fun dari aku. Oke, cukup sekian video dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi hari ini aku mau bikin video tentang tantangan menabung dengan jumlah 6 juta dalam waktu 5 bulan. Dalam 5 bulan. Nah, jadi pertama-tama menabung dalam 1 bulan satu bulan ini di sini kita tinggal 6 juta dibagi 5 sama dengan ketemunya. Jadi per bulan kita perlu menabung 1.200.000. Nah, 1 bulannya kita perlu nabung 1.200.000. Nah, di sini aku mau bikin yang menabung dalam bentuk mingguan, dalam bentuk 1 mingguan. Nah, kalau di sini aja kita butuhnya 1 minggunya berarti kita butuh 1.200.000. Nah, di sini tinggal ditulis 1.200.000 dibagi 4. Dibagi 4
Jadi ketemunya untuk menabung tiap minggunya kita hanya perlu mengeluarkan 300.000 satu minggunya. Oke, lalu selanjutnya aku mau bikin opsi selanjutnya menabung dalam 1 hari. Jadi karena mingguannya kita 300, itu tinggal 300 dibagi 7 sama dengan 43.000. Nah, jadi seperti ini kira-kira. Jadi kalau kalian mau menabung dalam waktu bulanan, 1 bulannya kalian cukup 1.200.000. Jika mingguan, hanya perlu mengeluarkan setiap minggunya 300.000. Lalu jika menabung dalam harian, maka seharinya kalian harus menabung 43.000. Oke, mudah-mudahan kalian paham dengan video yang aku buat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Jadi hari ini aku pengen membuat tantangan menabung dengan jumlah 15 juta dalam 1 tahun dan 2 tahun. Jadi kalian tinggal bisa menyesuaikan ya, mau yang 1 tahun atau dalam waktu 2 tahun menabung agar mendapatkan 15 juta itu. Oke. Jadi pertama-tama di sini aku mau buat yang menabung dalam 1 tahun. Yang 1 tahun. Oke, yang pertama menabung tiap bulan 15 juta dibagi 12 sama dengan 1.250.000. Jadi untuk menabung 15 juta dalam jangka waktu setahun, dalam waktu 1 bulannya kita perlu menabung 1.250.000. Untuk tiap minggunya kita perlu menabung 312.500 dan untuk tiap harinya kita perlu menabung 42.000 agar terkumpul 15 juta dalam waktu 1 tahun. Nah, lalu selanjutnya saya pengen bikin yang dalam waktu 2 tahun. Menabung dalam waktu 2 tahun. Jadi ya, menabung tiap bulannya 15 juta dibagi 24 sama dengan 625. Untuk dalam jangka waktu 2 tahun, tiap bulannya kalian hanya perlu menabung 625.000 dalam waktu 24 bulan. Tiap minggunya hanya perlu menabung 157.000 dan tiap harinya kalian hanya perlu menabung 21.000 per hari dalam jangka waktu 30 hari. Lalu
teruskan selama 24 bulan, maka dalam jangka waktu 2 tahun kalian bisa mengumpulkan 15 juta. Oke, cukup sekian video dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Budgeting gaji 3 juta. Di sini aku mau ngasih tahu kebutuhan apa aja, tabungan atau apa yang perlu yang dapat kita keluarin dengan budget 3 juta ini. Jadi di sini ada kebutuhan. Oke, di sini udah ada kebutuhan. Kebutuhannya seperti belanja bulanan, belanja harian, listrik, kuota, saku suami, bensin, dan skincare. Lalu di sini jangan lupa kita tulis tabungan. Oke, tabungannya seperti dana darurat. Setelah itu untuk kayak seperti kita butuh refreshing, makan di luar. Ya, kira-kira cukup lah ya 200.000. Oke, kira-kira seperti ini alokasi budgeting gaji 3 juta. Oke, cukup sekian video dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Jadi di sini aku mau bikin alokasi gaji dengan gaji 2,9 juta. Ada cicilan hutang. Jadi di sini kewajiban, pertama-tama aku tulis kewajiban. Di sini kondisinya, maaf saya lupa kondisi. Ngontrak rumah. Dan ada bayi masih 8 bulan. Oke. Di sini kewajiban seperti kontrakan, Rp650.000. Setelah itu ada cicilan dengan 500.000. Lalu di sini aku tulis kebutuhan. Nah, di sini ada kebutuhan. Nah, di sini aku tulis yang untuk kebutuhan anak ya. Ada pampers dan susu. Kira-kira seperti ini alokasi gaji 2,5 juta dan ada cicilan hutang. Oke, cukup sekian video dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Jadi di sini aku pengen ngasih tips nabung 3 juta. Jadi kayak di sini kayak kita bikin tabel untuk tabungan ya. Jadi pertama-tama di sini dengan jumlah 10.000. Nah, dikali 20.
Di sini totalnya sudah ada 200.000. Nah, kalian bisa gambar gimana aja di sini karena aku pengen penuh dengan cinta, jadi aku pakai hati-hatiku, tanda sayangku padamu. Lalu setelah itu di sini ada 15.000 kali 20 dengan total 300.000. Lanjut aja dulu kita bikin. Lalu dengan jumlah 20.000 dikali 20 dengan total 400. Lalu setelah itu 25.000 dikali 20 dengan total 500.000. Setelah itu 30.000 dikali 20 total 600.000. Lalu di sini yang 50.000 dikali 20 total 1 juta. Oke, nah jadi setiap kalian setelah menabung tinggal dicatat aja, misal hari ini bisa 10.000 3 kali. Esoknya bisa 50.000 3 kali. Nah, jadi kira-kira ya seperti inilah ya skimming fun dari aku. Oke, cukup sekian video dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Jadi aku di sini pengen ngajak kalian untuk membuat list belanja bulanan di bulan Oktober 2022. Oke, jadi di sini pertama-tama yang aku butuhin kira-kira untuk laundry. Sini ada daya dan pewangi pakaian. Oke. Lalu setelah itu ada kebutuhan anak. Di sini ada popok untuk ukuran XL. Aduh. Lalu di sini ada susu formula. Oke. Lanjut ke dapur. Nah, oke, di sini untuk dapur, nah cukup kayak lada putih, bawang putih, mie rebus, mie goreng, makaroni, teh, bumbu spaghetti, bumbu ayam dan bumbu tempe. Lalu di situ ada snack dan minuman. Pertama ada Inako.
1 pak. Itu ada french fries. Lalu ada nugget dan sosis. Nah, oke, cukup sekian. Kira-kira seperti ini list belanja bulanan aku. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Jadi hari ini aku pengen membuat tantangan menabung dengan jumlah 15 juta dalam 1 tahun dan 2 tahun. Jadi kalian tinggal bisa menyesuaikan ya. Mau yang 1 tahun atau dalam waktu 2 tahun menabung agar mendapatkan 15 juta itu. Oke. Jadi pertama-tama di sini aku mau buat yang menabung dalam 1 tahun. Yang 1 tahun. Oke, yang pertama menabung tiap bulan 15 juta dibagi 12 sama dengan 1.250.000. Jadi untuk menabung 15 juta dalam jangka waktu setahun, dalam waktu 1 bulannya kita perlu menabung 1.250.000. Untuk tiap minggunya kita perlu menabung 312.500 dan untuk tiap harinya kita perlu menabung 42.000 agar terkumpul 15 juta dalam waktu 1 tahun. Nah, lalu selanjutnya saya pengen bikin yang dalam waktu 2 tahun. Menabung dalam waktu 2 tahun. Jadi ya menabung tiap bulannya 15 juta dibagi 24 sama dengan 625. Untuk dalam jangka waktu 2 tahun, tiap bulannya kalian hanya perlu menabung 625.000 dalam waktu 24 bulan. Tiap minggunya hanya perlu menabung 157.000 dan tiap harinya kalian hanya perlu menabung 21.000 per hari dalam jangka waktu 30 hari lalu diteruskan selama 24 bulan. Maka dalam jangka waktu 2 tahun kalian bisa mengumpulkan 15 juta. Oke, cukup sekian video dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Jadi hari ini aku mau bikin video tentang tantangan menabung dengan jumlah 6 juta dalam waktu 5 bulan. Dalam 5 bulan.
Jadi pertama-tama jadi pertama-tama menabung dalam 1 bulan Nah, 1 bulan ini di sini kita tinggal 6 juta. Dibagi 5 sama dengan ketemunya, jadi per bulan kita perlu menabung 1.200.000. Nah, 1 bulannya kita perlu nabung 1.200.000. Nah, di sini aku mau bikin yang menabung dalam bentuk mingguan, dalam bentuk 1 mingguan. Nah, kalau di sini aja kita butuhnya 1 minggunya berarti kita butuh 1.200.000. Nah, di sini tinggal ditulis 1.200.000 dibagi 4. Jadi ketemunya untuk menabung tiap minggunya kita hanya perlu mengeluarkan 300.000 1 minggunya. Oke, lalu selanjutnya aku mau bikin opsi selanjutnya menabung dalam 1 hari. Jadi karena mingguannya kita 300, itu tinggal 300 dibagi 7 sama dengan 43.000. Nah, jadi seperti ini kira-kira. Jadi kalau kalian mau menabung dalam waktu bulanan, 1 bulannya kalian cukup 1.200.000. Jika mingguan, hanya perlu mengeluarkan setiap minggunya 300.000. Lalu jika menabung dalam harian, maka seharinya kalian harus menabung 43.000. Oke, mudah-mudahan kalian paham dengan video yang aku buat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Jadi di sini kita lanjut untuk yang kebutuhan pokoknya ya. Nah, di sini ada listrik. Di sini aku tulis dulu aja ya. Apa aja pengeluarannya? Kuota BBM, servis kendaraan, belanja bulanan, Oke. Jadi di sini udah aku isi semuanya. Di sini ada listrik, kuota, BBM, servis kendaraan, belanja bulanan, belanja mingguan, orang tua dan sedekah. Lalu tinggal kalian isi di sini jumlah-jumlahnya. Nah, di sini kita harus selalu adain saving. Saving apa ya? Apa saving? Saving adalah kita harus selalu menabung dan harus punya dana darurat. Di sini tabungan saya tulis 150.000. Lalu dana darurat
Oke. Jadi kira-kira seperti ini untuk alokasi gaji 4 juta dengan kondisi 2 dewasa dan ada hutang dan KPR. Oke. Cukup sekian video dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Jadi hari ini aku pengen mengajak kalian untuk membuat alokasi gaji dengan gaji per bulan 2.500.000 dengan kondisi anak satu yang masih 18 bulan dan tidak ada cicilan. Oke. Jadi pertama-tama di sini kita tulis livingnya dulu ya. Ada living, ada saving dan playing. Oke, pertama-tama saya tulis livingnya dulu. Di sini living ini kayak listrik, arisan. Nah, oke, jadi di sini living, aku ada isi listrik, arisan, air, kebutuhan anak, belanja bulanan, makan, galon plus gas, kuota dan suami. Karena di sini gaji hanya dari suami ya. Istri ibu rumah tangga. Oke, lalu setelah itu di sini aku tulis saving. Saving kita harus selalu mempunyai dana darurat. Cukup 100.000 aja. Ini karena anak kan masih umur 1,5, masih 18 bulan ya. Jadi kita perlu tabungan pendidikan anak. Nyiapin kalau anak-anak udah mau mendekati sekolah. Cukup 100.000 aja. Dan investasi. Investasi ini terserah ya, kalian mau investasikan kemana, atau mau ditabung dulu, lalu kalau sudah terkumpul bisa untuk beli emas. Lalu di sini jangan lupa di playing. Playing ada sedekah, hiburan, sosial. Jadi di sini cukup sebulannya 1.180.000. Nah, oke. Kira-kira seperti ini alokasi gaji 2,5 juta per bulan dengan kondisi anak satu masih 18 bulan dan tidak ada cicilan. Oke, notes-nya sebaiknya daripada ikut arisan, lebih baik menabung di rumah. Dan sedikit belum tentu kurang, banyak belum tentu cukup. Oke, sekian video dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi di sini aku pengen ngajak kalian untuk membuat alokasi gaji dengan gaji 3.500.000. Oke, note dengan masih tinggal dengan orang tua. Air gratis. Lalu 2 orang dewasa. 1 orang anak. 1 anak TK. Dan 1 balita. Jadi di sini ada 4 orang ya dalam satu keluarga ini.
Oke, jadi pertama-tama aku tulis dulu kebutuhan wajib. Nah, oke. Jadi di sini untuk kebutuhan wajib ada belanja mingguan. Per minggunya 150 dikali 4 jadi 600. Belanja bulanan 450, listrik, gas, beras, popok anak, susu anak, pulsa dan SPPTK. Lalu untuk cicilan di sini ada motor dengan yang per bulannya 850. Lalu skincare. Di sini cicilan atau kebutuhan ya, Kak? Rp100.000 dan jajan anak. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Di sini harusnya ada kayak tabungan. Tabungan cukup 130 aja. Di sini kita tulis tabungan. Dana darurat. Rp130.000 sedekah. Oke. Kira-kira seperti ini ya, Kak ya. Terus saran dari saya, jika menginginkan barang, sebaiknya gunakan skinny fund atau bawakan bekal anak dan suami agar lebih hemat. Lakukan food preparation untuk menghemat uang belanja bulanan. Hindari menambah hutang lainnya. Oke, jadi cukup sekian video dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum.